Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya, yaitu tentang bayi tabung. Dan studio kita kali ini telah kedatangan, pastinya saya tidak sendiri, kita kedatangan seorang pakar dalam bidang bayi tabung nantinya. Dan kedepannya kita akan membahas sedikit tentang apa itu bayi tabung dan bagaimana permasalahannya di Indonesia. Buat kamu-kamu yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Ya, ini dia. Kita sudah hadirkan seorang tamu di sini, yakni Dr. Anom Suardika, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis kandungan, teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bayi tabung. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Cak. Siap. Mungkin diperkenalkan diri dulu, Dok, kepada Sobat Bionik yang di rumah, siapa dan apa keseharian Dr. Anom selama ini dikerjakan. Silakan, dokter. Siap, terima kasih. Saya berterima kasih ya, Dr. Cak bisa hadir di Bionik Podcast ya. Sobat Bionik yang saya cintai ya, nama saya Anom Suardika ya, saya memang dokter obgyn khusus di bidang fertilitas, yaitu tentang membantu teman-teman yang ada gangguan hormon, kemudian demikian juga kalau ada gangguan infertilitas atau ketidaksuburan, dan khususnya di bidang bayi tabung. Khususnya di bidang bayi tabung, ini dia. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kita memiliki suatu dalam artian saat ini sudah mampu membuat dalam artian bayi tabung. Dok, mungkin dijelaskan dulu, Dr. Anom. Ini orang-orang bertanya, bayi tabung, ini apakah bayi dalam tabung gitu ditaruh atau bagaimana, apa itu bayi tabung? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu, dokter. Betul, Sobat Bionik, Dr. Cak. Sebenarnya juga memang betul, itu bayi yang dibuat di tabung. Nah, itu dia, dok. Biar Sobat Bionik juga bingung nih, ini bayi tabung tuh apa ya gitu. Tapi sebelum itu boleh saya jelaskan sedikit ya, Sobat Bionik dan Dr. Cak ya. Iya. Ya, ketika kita ngomongin bayi tabung, sesungguhnya kita tidak lepas dari sejarah. Karena ya bayi tabung itu sesungguhnya dibuat pertama kali tahun 1858. 78 itu sesungguhnya pada kelinci, Dr. Cak dan Sobat Bionik. Berarti pertama kali sama kelinci ya, dicobanya. Betul. Nah, di tahun 1978 ya Dr. Patrick Steptoe dari Inggris, nah sudah pertama kali melakukan bayi tabung pada manusia dengan lahirnya seorang gadis bernama Louise Brown. Tahun 78. Nah, kemudian di tahun 88 hebatnya kita negara Indonesia sudah juga melahirkan seorang putra di Jakarta tahun 1988. Wow, itu beda umurnya lagi dikit sama saya. Ternyata saya nggak mau buka kartu, teman-teman. Silakan. Kemudian, dok. Ya. Nah, kenapa akhirnya harus bayi tabung? Karena begini. Ya. Ketika pasangan meneruskan rasa percintaan dan rasa cinta mereka akhirnya diikuti dengan perkawinan. Sayang dari pasangan-pasangan itu tidak semua yang berhasil dalam tanda kutip melahirkan keturunan secara langsung. Tidak berhasil hamil dalam artian seperti itu. Karena ada nama kita sebut infertilitas, yaitu ketidaksuburan, di mana pasangan itu setelah melakukan hubungan seksual secara harmonis tanpa alat kontrasepsi selama setahun tidak menghasilkan keturunan, itulah yang kita sebut infertil. Berarti kalau disebut infertil atau tidak subur atau bisa dibilang, mohon maaf ini mandul gitu ya, dokter ya. Betul. 1 tahun berhubungan intens tanpa pengaman, tanpa kontrasepsi apapun, tidak hamil. Jadi itu disebut sebagai infertilitas. Betul. Ya, jadi kalau di Indonesia suami istri yang melakukan hubungan suami istri yang seksual, melakukan hubungan seksual seperti itu. Ya. Nah, infertil itu memang ada dibagi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu ya sejak pertama kali menikah, kemudian dalam setahun tidak menghasilkan kehamilan, itu kita sebut primer. Nah, kalau sekunder, begitu menikah pernah hamil, baik hamil bisa melahirkan anak maupun akhirnya gagal di gugur dan sebagainya. Nah, setelah itu selama setahun tidak melakukan, tidak hamil lagi walaupun tanpa alat kontrasepsi. Nah, itu kita sebut infertilitas sekunder.
Oke, jadi kalau pernah kemudian tidak lagi itu disebut yang sekunder. Kalau dari awal sekali tidak pernah itu disebut sebagai primer, betul, gitu ya dokter ya. Betul sebagai primer. Ya. Nah, sayang memang karena kan salah satu tujuan dari perkawinan adalah meneruskan keturunan. Betul. Karena kalau tanpa keturunan tentu ras manusia nanti tidak ada di dunia ini. Iya betul dok. Jadi seperti itu mungkin ininya ya dok ya. Jadi dalam artian bayi tabung itu memang betul-betul memang identiknya kenapa bayi yang dibuat dari tabung gitu ya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Ya dok, sering sekali orang bisa dibilang bertanya-tanya gitu. Pemirsa di rumah juga tanya seberapa sering ya. Banyak gak sih kejadiannya? Meskipun mungkin 1-2 memang ada orang yang bercerita ya. Tapi dokter yang selama ini sudah mengalaminya, sudah menanganinya. Itu berapa banyak dok pasangan-pasangan yang memang mengalami infertilitas dan membutuhkan bayi tabungnya? Iya, sobat bionik dan tercok ya. Ya itulah sayangnya. Jadi kalau kita lihat angkanya cukup besar. Ya yaitu kalau kita, ya betul ya bahwa 10-15% dari populasi atau khususnya pasangan usia subur. Kalau di Indonesia dari 175 juta penduduk itu ada pusnya 39,8% yang pusnya. Nah kemudian kalau kita hitung 10-15%-nya sekitar 4-6 juta. Nah kalau saya berbicara Bali khusus ya, Bali itu 618 pusnya. Nah kalau kita hitung sekitar 60.000 sampai 90.000 sesungguhnya angka infertilitas. Tapi saya stop dulu, ya. Tidak semua dari itu sesungguhnya perlu bayi tabung. Tidak semua perlu bayi tabung. Ya, jadi kan ada program alami, kemudian bisa program inseminasi. Biasanya 3% dari pasangan itu yang butuh bayi tabung. Jadi 3%. Tapi lumayan dok, kalau 3% itu banyak dok. Sesungguhnya banyak. Kalau kita angkakan di Bali saja antara 900 sampai 1.500. 900 sampai 1.500 pasangan. Pasangan yang membutuhkan layanan bayi tabung. Cuman karena kemudahan informasi, akses dan sebagainya, mungkin yang 1% yang bisa mengikuti. Ya, memang akses sedikit berarti. Masih lebih sedikit lah ya dok ya. Kalau di Bali khususnya akses banyak karena klinik aksesnya kita sekarang banyak. Karena akses sudah banyak. Sudah ada 6 klinik di Bali. Kalau di Indonesia 59 klinik itu tercatat. Total 59 klinik. Iya. Sayang memang lebih banyak di Jawa dan di Bali. Ya itu dia itu. Itu perlu ditekankan bahwa sebenarnya jumlahnya banyak tapi tersentral gitu ya dok ya. Masih tersentral saat ini, tetapi teman-teman yang bergerak di bidang fertilitas sudah terus menyebarkan klinik ini. Betul. Yang dulu pionirnya cuma 7, ya 7. Awal 7 klinik. Ya, sekarang sudah 59 dan akan bertambah lagi menjadi 64. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang biar bisa dibantu. Dok, tadi dokter mengatakan ada beberapa metode. Ya, mungkin kita tidak membahas metode yang lainnya, Dok. Tapi mungkin bisa dokter ceritakan apa sih sebenarnya keunggulan metode bayi tabung ini dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya tadi dok? Ya kalau begitu saya jelaskan tentang masalahnya dulu. Okay. Ya. Karena begini, bayi tabung itu sesungguhnya upaya terakhir di dalam rangka membantu orang kehamilan. Nah itu teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah usaha terakhir. Mungkin harus sebelum bayi tabung ada acara-acara yang lainnya. Betul. Ya. Dan sobat bionik ya karena tergantung masalahnya. Kalau saya kembalikan kepada angka infertilitas tadi, karena angka infertilitas itu kan disebabkan oleh dua pihak. Ya, untuk tadi kehamilan, ada pihak pria, ada pihak wanita. Nah, di 50 tahun terakhir ini ternyata sobat bionik ya, mohon maaf yang laki-laki ini. Nah, ini perlu digaris tahu nih. Dulu penyebab dari pihak laki-laki itu sekitar 30%. Dulu 30%. Ya. Nah, sekarang tuh hampir 40%. Meningkat justru. Meningkat. Malahan pada beberapa kasus bisa sampai 50% penyebab. Kenapa? Wow, 50%. Karena dengan kondisi alam dan lain sebagainya, polusi mungkin dan lain sebagainya, kualitas sperma manusia itu semakin berkurang. Nah, sehingga secara otomatis meningkatkan penyebab daripada infertilitas ini. Kualitas sperma teman-teman, ini dia nih. Oke. Kemudian dok, kemudian lagi ada apa lagi dok? Dari pihak wanita, ya dulu memang sekitar 45-50 ya sekitar 50%. Dulu tinggi. Ada ingat teman-teman bahwa ada faktor unknown namanya.
faktor yang tidak diketahui. Betul, betul. Nah kalau kita lihat kadang-kadang ini perlu kesabaran sebenarnya dari pasangan usia subur dan keluarga. Betul. Kalau sesungguhnya kalau pasangan itu menikah, di 3 bulan pertama itu 25% yang menikah, yang hamil. Oh jadi? Ya, jadi kemudian kalau ditingkatkan menjadi 6 bulan sekitar 50-57%. Nah kalau ditunggu setahun baru 85-90% yang bisa hamil. Nah memang sekitar 10% ini sampai 12% ini yang memang harus dibantu. Sayangnya kadang-kadang dengan kehidupan masyarakat kita baru menikah gimana? Sudah punya anak belum? Waduh. Masyarakat kita terlalu ini pertanyaan yang dihindari biasanya pada saat hari raya nih biasanya. Malahan Dr. dan Sobat Bionik, hati-hati sebagai keluarga dan mertua kan sangat mengharapkan kehamilan. Kadang-kadang pihak mertua baru menantu beli pembalut saja sudah banting pintu. Hati-hati itu. Beli pembalut banting pintu. Ini. Ya sehingga menantu jadinya stres dan ketakutan. Betul. Stres ini yang harus dihindari. Sehingga akan mengganggu. Walaupun sesungguhnya pasangan itu sesungguhnya bisa hamil. Sebenarnya mereka bisa hamil. Tetapi karena situasi dan kondisi. Ya, karena kalau kita tahu kalau saya ngomongin stres Bionik. Begitu stres, banyak parameter khususnya hormon reproduksi yang terganggu. Ya salah satu namanya kalau di ilmu kedokteran namanya glucocorticoid receptor, mineralocorticoid receptor, itu akan membalik-balikkan hormon-hormon itu. Begitu stres dia terganggu gitu ya dokter ya? Ya betul. Jadi penting sekali pasangan usia subur ini mengelola stres gitu ya dok ya? Betul, karena kan kita tahu ada mekanisme coping, yaitu coping itu kemampuan kita mengendalikan stres. Betul. Ya semakin struggle orangnya, semakin kuat, semakin relax dia terhadap pengendalian stres ini, sehingga kehidupannya menjadi berjalan dengan lebih baik. Dan sebagainya. Ya. Oleh karena itulah ini memang harus dikuatkan dan kita ingatkan pada setiap pasangan-pasangan yang masuk ke klinik infertilitas itu hati-hati. Malahan kita ingin membantu pada beberapa pasangan bisa mengalami stres, akhirnya bisa gagal. Tambah gagal justru. Dan itu yang disalahkan bayi tabungnya gitu kadang-kadang ya dok. Padahal kadang-kadang memblaming diri, kemudian keluarga dan sebagainya. Karena memang dengan stres itu seperti yang saya bilang itu akan merubah struktur itu. Kemudian merubah daripada parameter hormon. Dan yang perlu diingat juga bahwa kandungan punya sifat menolak janin. Kandungan mempunyai sifat menolak janin karena dianggap? Karena janin itu berasal dari dua pihak. Yaitu pihak istri dan pihak suami. Nah kita tahu ketika terjadi pembuahan, sperma sama telur terjadi pembuahan menjadi satu janin. Bagi seorang ibu, sperma itu tetap benda asing, dokter. Benda asing dalam tubuh. Sehingga tubuh itu akan berusaha mengeluarkan. Selalu begitu. Ya, oleh karena itulah bagaimana caranya benda asing ini diterima dengan senang hati. Oleh karena itulah stresnya bahwa seorang yang ikut program dan sebagainya bagaimana menyiapkan diri untuk siap dengan tenang bahwa jadi bapak ibu kemudian siap untuk menerima tamu. Ya. Siap menerima. Ya, istilahnya tamu ya kita bisa bilang ya dok ya benar. Betul, tamu yang diharapkan untuk meneruskan keturunan sehingga benar-benar diterima dengan baik oleh tubuh. Karena sebagian dari tubuh wanita itu menerima, sebagian akan menolaknya. Iya betul. Dok mungkin ada nggak selain tadi dokter katakan stres ini berperan sentral dalam manfaat keberhasilan bayi tabung stres. Ada nggak faktor lain selain stres? Mungkin orang-orang Sobat Bionik juga pengen tahu. Saya nggak stres, saya nggak ini, tapi tetap apakah ada juga faktor lainnya dok? Betul. Bahwa ketika kita ingin sukses bayi tabung, harus persiapan fisik, mental, dan waktu. Fisik, mental, waktu. 3 itu harus sudah kita siapkan. Oleh karena itu untuk itu seorang wanita itu harus siapkan fisiknya dengan satu olahraga yang baik, makan sehat, suplementasi yang baik. Nah, kemudian mentalnya seperti saya bilang tadi, karena bayi tabung itu biaya yang tidak murah, ya. Nah kemudian prosesnya sendiri kadang-kadang membuat stres. Kenapa? Karena butuh waktu yang lama, cukup lama persiapannya.
kemudian dengan proses yang dilakukan juga menekankan suatu stres juga. Datang ke klinik menunggu, betul, disuntik juga kurang nyaman, kemudian dengan obat-obat juga kurang nyaman, ada keluhan dan lain sebagainya. Nah demikian juga pihak suami, karena dengan penyuntikan hormon ini juga akan ada perubahan mood. Betul. Berarti pihak suami juga dijaga berarti juga. Betul, dia harus tetap memberikan aura positif, saling mendukung. Ya kadang-kadang istri dengan perubahan mood itu ada sedikit emosi. Berarti betul-betul sebagainya. Berarti pasangan berdua harus diberikan edukasi yang baik ya dok ya dalam artinya seperti ini ya. Oleh karena itu memang kita persiapkan ini bahwa kita buat schedule dengan baik, dan kadang-kadang ketika di bayi tabung itu semua ada bilahnya, betul. Kadang-kadang begitu pasangan itu ingin menentukan bahwa tanggal sekian atau bulan sekian saya ingin ikut bayi tabung, bisa tidak jadi karena bilahnya itu. Bilahnya itu apa? Yaitu satu adalah telurnya tidak baik atau hormonnya tidak baik. Oh berarti sebelum itu dicek dulu ya dok ya? Semua dicek ya? Iya. Oleh karena itu kalau mau saya ingin berbagi sama pemirsa ya bahwa langkah-langkah bayi tabung tuh sebelum kita masuk ke sini itu sesungguhnya pertama adalah screening atau seleksi. Mungkin berarti pertama adalah kita screening dulu. Seleksi apakah cocok tidak ikut bayi tabung? Apakah ada memang masalah cocok dibantu dengan bayi tabung? Nah, kemudian screening juga tentang kesehatannya. Nah, tahap kedua itu adalah mengembangkan telur. Mengembangkan telur atau stimulasi namanya. Distimulasi. Berarti betul-betul distimulasi. Karena kita berharap modal telur dasar itu kita harapkan berkembang semuanya ada telur 10 sampai 15 itu kita kembangkan betul. Jadi semua sel telur itu dikembangkan. Tentu sebelum itu kita juga cek hormonnya. Mengecekkan hormon. Kalau sudah bagus kita baru stimulasi. Setelah bagus, semua bagus dianggap, baru kita mulai stimulasi. Nah, itu disuntik-suntik, terutama ya ibu. Ke ibu. Ya. Suntiknya bisa sampai hari ke-10 Nah, sampai hari ke-10. Nah, kalau telur sudah besar sesuai dengan harapan kita di atas 17 sampai 25 mili, kemudian kita hormonnya cocok, biasanya di hari ke-12 kita petik. Diambil. Ya, petik telur. Ya. Istilahnya petik telur teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah diambil ini ya, istilahnya petik telur kalau di bagian obstetri. Kemudian dok. Cuman sahabat bionik jangan khawatir nanti telurnya habis bukan. Ya. itu harus dijelaskan juga dok nih. Nanti bertanya-tanya ini apa ya petik telur saya diambil gitu. Itu jadi telur yang berkembang itu yang kita petik. Telur yang sudah berkembang dengan baik dipetik. Jadi jangan khawatir sahabat bionik. Masih banyak telurnya di dalam. Karena wanita itu punya 300 sampai 500 ribu telur. Iya. Jadi beberapa. Tiap bulan dia keluar 1000, tetapi biasanya berkembang sekitar 5 sampai 9. Nah, yang keluar bulan itulah yang kita petik. Bukan yang masih di gudang. Yang tersimpan biarkan saja, masih bagus ya dok ya. Jadi yang sudah matang diambil, kemudian kita petik. Nah, begitu kita dapatkan telurnya. Atau oositnya. Nah kita minta sperma suami. Kemudian sperma suami diminta. Ya kita tampung. Nanti kita pilihkan yang terbaik tentunya. Dari sperma tersebut dipilih yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Dan tentu yang sudah latihan fitness ya. Sperma yang kuat-kuat. Sperma yang kuat-kuat diambil. Ya. Nah inilah namanya. Dari sinilah namanya tercok. Sperma sama telur kita kawinkan di tabung atau cawan fitri. Itu loh namanya. Jadi dua tadi diambil, ditaruh di luar, di luar dari tubuh, di dalam tabung dibiarkan. Ya, jadi itu namanya bayi tabung. Ya, sesungguhnya di cawan petri atau tabung. Ada di cawan petri, teman. Itu teman-teman bukan tabung sembarangan nih ya, tabungnya khusus teman-teman. Ya, kemudian dok setelah di dalam tabung. Nah setelah itu harapan kita dia berkembang. Dia berkembang. Dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Setelah hari kelima? Penanaman bisa dilakukan hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau dia berkembang, maka kita bisa melakukan penanaman artinya. Penanaman ini apa dok? Ya. Ini sobat bionik kita tanya ini. Janin atau embrio kecil itu kita masukkan kembali ke dalam rahim ibunya. Ke dalam rahim ibu dimasukkan. Ya. Jadi bayi tabung
di Indonesia tidak memakai sperma dari luar, tidak memakai telur dari luar. Benar-benar murni milik pasangan tersebut. Nah itu Sobat Bionik perlu Sobat Bionik tekankan, jangan ragu untuk melakukan bayi tabung karena memang itu punya Sobat Bionik sendiri kalau memang ingin melakukan gitu ya. Jadi dalam artian punya pasangannya sendiri. Memang Sobat Bionik, Sobat Turcot, ada kadang-kadang beberapa pihak dalam tanda kutip yang tidak mampu menghasilkan telur yang baik, kemudian menghasilkan sperma yang baik, atau tidak punya rahim yang baik. Ada programnya. Cuman saat ini kita di Indonesia belum melayani. Belum melayani. Yaitu nanti mungkin akan berkembang ke depannya mungkin ya dok ya. Kalau misalnya atau saat mungkin ini diskusi kita masih berlanjut. Walaupun di seputar kita sudah banyak melakukan. Artinya di negara Malaysia. Berarti di luar sudah melakukan, tapi di kita belum melakukan, entah mungkin karena etik atau apa begitu ya dok ya mungkin ya. Memang karena etik kita. Ya, etik kita belum mengizinkan kita untuk melakukan itu. Walaupun saya tahu banyak pasangan dari masyarakat di Indonesia kita karena keinginan punya keturunan ya melakukannya di mana namanya di negara luar begitu ya. Karena kan kita tahu bahwa seorang ibu itu kan ada beberapa. Ibu yang merawat, ibu yang mengandung, ibu genetik. Nah kalau bisa sih ibu genetik, jadi, ibu yang mengandung dan ibu yang merawat sama gitu ya begitu. Cuman karena sesuatu hal ya ini ya memang ya itu dilema mungkin ya dok ya di negara kita. Jadi ibu yang merawat kan ibu yang mengadopsi anak. Kalau yang mengandung ya jelas bisa surrogate, bisa. Betul. Jadi itu nanti kita bahas lain yang itu ya teman-temannya. Benar-benar memang sebenarnya ilmu ini menarik sekali karena banyak sekali yang bertanya-tanya di luar sana, juga banyak pasangan yang apa ya dalam artian merasa pingin punya anak, pingin apa, kemana sih mereka harus mendapatkan. Nah dok, pertanyaan biasanya yang paling sering, risiko apa dok? Kira-kira yang bisa apa ya didapatkan apa ya risiko kegagalan mungkin atau risiko apa yang didapatkan dari peserta bayi tabung ini dok? Mungkin biar masyarakat Bionik Sobat Bionik tahu risiko apa yang akan mereka hadapi kalau melaksanakan program bayi tabung. Ya kalau risiko berhasil kalau risiko gagal bagaimana? Nah mungkin dua risiko itu yang harus dokter jelaskan. Siap. Sobat Bionik ya, ini pertanyaan penting ya, biar tidak mengabsorb tentang informasi. Betul. Bahwa yang pertama tentang risiko tadi itu adalah satu, apakah bayi tabung anaknya cacat enggak, kemudian bagaimana genetik dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua risiko lainnya. Risiko lain. Sahabat Bionik ya, seperti yang saya bilang bahwa bayi tabung ini sudah berumur hampir 40 tahun lebih, dari 78 loh ya. Ya 78. Dengan adanya Louis Brown, kemudian Louis Brown sudah bisa menghasilkan anak 10 tahun sudah kita adopt juga. Ya. Sesungguhnya berani saya nyatakan di sini, sesungguhnya dalam tanda kutip anak-anak bayi tabung itu sesungguhnya dalam tanda lebih berani, kita katakan lebih sehat dan genetiknya baik dan sebagainya. Karena begini, sahabat Bionik. Ketika kita ingin bayi tabung, ibunya kita siapkan, ayahnya kita siapkan. Kita akan ambil telur yang terbaik dari ibunya itu yang kita lihat di bawah mikroskop dengan baik. Karena kita di telur itu ya kita akan scoring dia. Ternyata telur itu begitu kita ambil ada yang rusak dan sebagainya. Kita ambil yang terbaik. Nah sperma secara morfologis, secara bentuk kita ambil yang terbaik. Ketahuan kalau sperma pasti ketahuan. Betul. Kita jadikan janin. Dijadikan janin. Kita taruh di rahim yang baik. Ditaruh di rahim yang baik. Karena ini dalam tanda kutip bayi tabung. Ya. Pasti rawatnya, mohon maaf ya teman-teman, lebih baik. Ya, karena daripada mohon maaf ketika nggak sengaja buat hamil dan sebagainya. Ya, karena genetiknya dipilih kan dok, istilahnya begitu ya, kita bisa bilang dalam artian yang terbaik kita pakai gitu ya. Nah kemudian di bayi tabung sendiri tercocok sama sahabat Bionik, kita juga sesungguhnya bisa memilih genetiknya. Nah itu menarik tuh, jadi bisa dipilih dok begitu. Betul, Dr. Cok. Makanya ada istilahnya kalau sekarang ini kalau saya perlebar, bayi tabung itu kalau mau boleh, kalau di etik mengizinkan, kita bisa membuat
superwoman atau superwoman, Superman. Wah, ini dia ini. Iya. Jadi, kalau diizinkan kalau genetiknya. Tapi memang seperti itu sepertinya dokter ya. Jadi dalam artian apa ya, kita bisa memilih seperti itu. Ya, karena kalau saya tambahkan penjelasan tadi kan janin itu berkembang sampai hari kelima atau keenam. Kelima-enam baru ditanam kan begitu. Ya. Tetapi kita sesungguhnya bisa melakukan tes genetik namanya. Ya. Jadi di hari kelima sudah bisa dilakukan. Sebelum hari kelima bisa dilakukan. Dan hari keenam. Hari kelima dan hari keenam dilakukan tes genetik. Iya. Kenapa? Karena di hari kelima atau keenam itu janin itu sudah jadi satu. Namanya blastosis. Iya. Kalau di hari pertama 22 PN, hari kedua 4 sel, hari ketiga 8. Jadi dia berkembang terus bagi dua begitu kan begitu ya dok ya. Nah, kalau kita lakukan tes genetik di hari ketiga, genetiknya tidak menyatu satu sama lain karena masih berupa sel ya. Ya. Nah, ketika dia sudah menjadi blastosis atau menyatu di hari kelima, hari keenam, dimanapun sel tropektok dalamnya bagian luar kita ambil sama mewakili genetik seluruhnya. Nah, dia akan berkembang nantinya. Ya. Nah, inilah dilakukan biopsi namanya. Di biopsi ini yang kita tes genetiknya. Dari 46 kromosom dan 1 kromosom seks. Oke, jadi sudah ketahuan di hari kelima ini bayi apa, perempuan, laki-laki. Tujuan utama kita sesungguhnya menyeleksi ada kelainan genetik. Betul. Pada tujuan utamanya bayinya. Sebenarnya itu ya genetik, ada kelainan enggak? Kalau tidak ada kelainan baru kita lanjutkan. Betul. Sehingga kita akan tahu seorang pasangan itu akan punya anak laki-laki dengan kromosom normal. Anak wanita dengan embrio wanita dengan kromosom normal. Laki-laki ada kelainan genetik, ketahuan gen dan sebagainya. Iya, itu betul, ada mosaik dan sebagainya. Dan sebagainya bisa kelihatan. Nah, tentu yang terbaik inilah yang kita akan masukkan. Yang terbaik yang akan dimasukkan di tanaman itu sobat bionik biar tahu. Pertanyaan sobat bionik yang meragukan apakah ada kelainan genetik ini terjawab. Jadi tidak usah ragu untuk melakukan bayi tabung karena di hari kelima dan keenam kita sudah tahu nih sebenarnya, bahkan maaf ini sudah tahu jenis kelaminnya gitu, meskipun kalau tidak sengaja buat baru tahu mungkin di bulan kelima atau bulan keenam ya dokter ya. Sekarang sih bisa ada sebenarnya kita bisa sesungguhnya mengetahui genetik hamil itu hamil di 10 minggu. Di 10 minggu sudah ketahuan. Dengan tes darah. Ya, dengan ada NIPT namanya. Ya betul. Ilmunya sudah berkembang sekali teman-teman sangat jauh sudah berkembang. Dok, nah kemudian resiko pertanyaan tadi untuk resiko gagal. Ini pada ibu dulu. Pada ibu dulu risiko. Satu. Nah, ketika apapun yang kita lakukan pasti ada risiko. Betul. Risiko yang paling sering salah satu memang adalah OHSS namanya tercok. OHSS itu Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Berarti sindroma over karena kelebihan ovarium yang dihiperstimulasi. Kelebihan stimulasi pada ovarium. Ya. Sobat bionik, bahwa kadar estradiol tertinggi dalam siklus hidup wanita itu biasanya 200. Ya. Nah, ketika kita suntik dengan untuk stimulasi itu, karena banyak telur berkembang, sehingga kadar hormonnya menjadi tinggi, sangat tinggi. Nah, tentu karena estrogen sangat tinggi, tentu akan ada efek-efek lanjutannya. Ya, salah satu itu dah OHSS ini dengan keluhan satu cairan bebas, cairan dalam tubuhnya keluar, karena kita tahu bahwa ovarium banyak keluar cairannya. Ya. Nah, dengan adanya keluar cairan, tentu pusat-pusat tertentu yang kita butuhkan cairan salah satu adalah otak, jantung dan sebagainya kekurangan dia cairan. Dehidrasi ya dokter ya. Dehidrasi internal ya, tetapi di dalam tubuh banyak. Sebenarnya dia diam di dalam tubuh ke ekstrasisial. Iya betul. Kesannya seperti dehidrasi. Iya, sehingga akan ada ikutan-ikutan lain sesak dan sebagainya. Tetapi kita sudah bisa pantau oleh itu tujuan stimulasi dan pemantauan di situ. Nah, itu dia makanya kan kita stimulasi, kemudian kita evaluasi tiap 2 hari. Tujuannya itu adalah satu untuk melihat keberhasilan obatnya, kedua adalah risiko efek samping yang tadi muncul. Nah, begitu ada risiko ya tentu kita kendalikan. Nah, tapi jangan khawatir sobat bionik ya, sudah bisa dipantau dan sudah bisa dikendalikan pasti.
Nah yang lain adalah namanya risiko tindakan ketika memetik telur itu, ada risiko perdarahan. Ada risiko perdarahan pastinya, betul. Ya. Kemudian ada risiko infeksi. Ada risiko infeksi. Tapi itu semua kita sudah bisa ditangani. Kalau yang itu pasti sudah bisa. Kita berikan antibiotik, kemudian kita antiseptik dan sebagainya. Betul. Nah kemudian perdarahan juga sudah kita kunci sebelumnya itu, tapi tetap ada risiko. Iya. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir. Benar-benar memang sudah apa ya, dalam artian sudah diprediksi, sudah bisa diprediksi dan sudah bisa diatasi untuk segala macam risikonya. Dok, kalau tadi keberhasilan seperti itu, kemudian ada efek samping risikonya. Nah, bagaimana? Nah, kalau itu antara pasangan dan tadi dokter sebutkan kan pasangan antara suami dan istri. Jangan lupa nih, kadang-kadang ada pasangan suami istri, jangan lupa samping-sampingannya nih dok. Nah itu bagaimana dok tanggapan selama ini? Karena mungkin dokter yang lebih sering menangani pasien-pasien ini, bagaimana dengan masyarakat pada umumnya? Kita generalisasi masyarakat secara umum dulu dok. Tanggapan terhadap bayi tabung, kemudian apa yang mereka bisa bisa melakukan untuk membantu kesuksesan seorang pasangan mendapatkan bayi tabung. Mungkin ini siapa tahu Sobat Bionik yang menonton adalah mertuanya atau apa, itu bagaimana dok? Ya betul Sobat Bionik, itu udah keberhasilan pasangan ini, karena apalagi mohon maaf ya, kita di Indonesia sering sekali pasangan ini dipengaruhi mulai lingkungan luar, termasuk orang tua, mertua dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu harapan kita sesungguhnya biar berhasil itu sesungguhnya seperti faktor mental tadi, bagaimana pasangan itu biar di tingkat pasrah. Nah, pasrah ini yang pertama. Pasrah. Oke. Karena kadang-kadang sahabat bionik ya, bahwa ketika namanya bayi tabung, apapun usaha manusia tidak ada yang 100%. Ya, tidak ada yang 100%. Ya, kita selalu berusaha tapi Tuhan yang menentukan dan itu pun tidak 100%. Kalau betul. Di Indonesia angka success rate masih sekitar 40%. Kesuksesannya 40% di Indonesia. Di Indonesia. Rata-rata klinik maju, nah beberapa klinik di Bali termasuk di tempat kami ya saya sebut. Itu cukup tinggi. Nggak apa-apa dok. Sobat Bionik biar tahu nanti karena memang dalam artian di klinik maksudnya mohon maaf bukan karena memang dokter Anom ini teman-teman berpraktek di 3 tempat ya dokter ya, kalau saya tidak salah, di RS Ngurah, kemudian di Bros, satu lagi di mana dokter? Di klinik. Di swasta. Oke. Ya, jadi nanti mungkin nanti kami akan cantumkan dok di bawah di keterangan kalau ingin menghubungi dokter Anom ataupun mencari dokter Anom dipraktekkan. Jadi angka keberhasilannya kalau di beberapa klinik bisa sampai dengan 40% dan di Bali juga kurang lebih 45 atau 50% gitu ya dok. Ya pada kadang tergantung pasangan. Ya. Tergantung pasangan. Rata-rata kami cukup tinggi lah. Angka keberhasilan 50-an lebih. Oke, angka keberhasilan di Bali sudah sampai dengan 50%. Sehingga tidak perlu ragu sebenarnya dokternya untuk melakukan pemeriksaan bayi tabung ini ya dalam artian. Sangat. Ya, karena oleh karena itu ketika pasangan itu tergantung melihatnya. Kalau kita lihat gelas atau cowok sama Bionik, kalau kosongnya dilihat tentu pesimis. Kalau isinya dilihat pasti akan optimis ya sih. Tapi dalam artian seperti ini, balik lagi ke keluarga dok. Nah itu bagaimana dok? Nah sesungguhnya bayi tabung itu pada beberapa kasus masih merupakan stigma. Kemudian masih ada tidak menerima ya karena kekurangan informasi itu terjadi. Stigma tidak menerima. Kemudian karena kekurangan informasi, karena mengira bahwa sperma orang lain dipakai. Betul. Ya, kemudian telur orang lain dipakai. Apalagi nonton film dok. Jadi sering sekali, mungkin dokter pernah nonton film, saya gak lupa film Netflix yang pakai spermanya orang dokternya ya seperti itu. Nah itu yang ditakutkan banyak orang dok. Jujur aja beberapa mungkin dokter bisa memberikan bahwa itu melanggar etika ya dokter ya. Jadi dalam artian kita tetap menggunakan sperma pasangan. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi dengan masyarakat yang menonton nantinya, tetap menggunakan sperma dan sel telur pasangan. Jadi tidak ada menggunakan sperma ataupun sel telur orang lain di sini dok. Sahabat Bionik, ya kayak kita menolong. Nanti kenapa kami nanti ujung-ujungnya takut nanti dituntut dan sebagainya, kan tujuan kita kan menolong. Betul. Kemudian di prosedur bayi tabung selalu ada sistem identifikasi namanya. Oke. Nah, identifikasi itu minimal 2 orang sampai 3 orang.
Artinya sperma A pasangannya ini sudah dipastikan ya dok. Jadi kemudian sebelum kita pakai identifikasi lagi. Udah dicek lagi. Identifikasi lagi. Bahwa ini sperma bapaknya atas nama ini, umur tanggal lahir sekian dan sebagainya. Jadi diidentifikasi. Itu tidak boleh sendiri. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Sehingga sudah ada pengecekan sebenarnya dok. Betul. Ketika kita akan memasukkan embrio, identifikasi. Ya, minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Sehingga kesalahan itu sangat kecil. Minimal. Ya, sudah bisa diminimalisir lah. Karena apalagi sekarang sudah memakai 1 embrio 1 kotak. 1 embrio 1 kotak. Ya, kalau jadi dulu banyak inkubator itu kayak kulkas itu. Jadi 1 ditaruh gitu, walaupun sudah dilabeli tapi dia jadi 1. Sekarang lebih spesifik lagi. Ini kayak kamar lah. Ini kamar si A, ini kamar si B, ini bayi, ini si bayi A, ini bayi B sudah sendiri-sendiri dan jadi benar-benar tidak mungkin. Ya, dalam artian kecil sekali kemungkinan untuk tertukar hampir sangat kecil. Kita tidak ingin juga mengecewakan orang tua, tidak ingin mengecewakan kita dan diri. Kenapa harus membuat masalah? Kenapa? Betul dok. Dok, tadi balik lagi masalah masyarakat yang stigmanya tadi, kemudian mungkin ditakut-takuti kadang-kadang menonton film kadang-kadang gitu. Dok, apa upaya kira-kira? Nah, tadi dokter katakan bahwa informasi yang masih kurang sekali. Mungkin nggak ada upaya dari POGI ya, dalam artian ini Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mensosialisasikan bayi tabung ini, dok. Mungkin diceritakan pada sobat Bionik yang ada di rumah, dok. Iya, sobat Bionik, salah satu media kita Perfitri yang punya. Perfitri adalah perkumpulan. Jadi lebih khusus lagi ya. Oke. Ya. Ada namanya website Mau Punya Anak. Websitenya ada. Nah ini teman-teman, websitenya Mau Punya Anak. Itu Mau Punya Anak, bisa dicari informasi semua di sana. Ya. Nah kemudian pada beberapa pasangan yang datang ke klinik itu memang ketika keluarga yang kita tahu bahwa mereka ragu, kadang-kadang datang berbanyak. Nah, pasangan, kemudian boleh nggak dok? Ini pertanyaannya, boleh nggak dok? Kalau datangnya misalnya ada pasangan tadi kan pasti, kemudian datang mertua nih, 2 belah pihak, boleh nggak dok? Di awal-awal kami yang butuh juga. Ya. Oh, malah itu dianjurkan ya dok ya? Ketika masuk ke klinik IVF. Kenapa? Kami yang butuh karena kita ingin juga mendapatkan support dari semua. Betul, ya, itu dia. Tujuan kita adalah membantu. Begitu pasangan itu berhasil hamil, kami juga senang. Tugas kita juga tersenang teman-teman, betul. Berhasil. Oleh karena itu kita juga butuh keluarganya, apalagi dari pihak keluarga orang tua yang masih meragukan. Nah begitu kita jelaskan, akhirnya dia mendukung, ya. Ya bapak punya simpanan nih pakai. Teman-teman itu ya, jadi perlu diingat bahwa kalau teman-teman juga ingin melakukan bayi tabung, ajak keluarga ikut. Jadi jangan dirahasiakan kalau malah. Memang ini ya, tetap pada beberapa pasangan memang tidak ingin, sangat merahasiakan. Ada yang tinggal kos, nah setelah hamil, setelah jadi baru melapor. Baru ke sana. Wow. Masalah stigma ya dok ya? Ya salah satu. Ya, salah satu yang paling sering. Ya karena kan dia tidak hanya menjelaskan pada orang tua, tetapi pada tetangga-tetangga dan sebagainya. Ini dia nih. Pada hal-hal lain yang mungkin di mana kadang-kadang masih beberapa pasang enggan mungkin berkomunikasi dengan pihak keluarga besar dan ternyata sebagainya. Masih ada di Indonesia, masih ada seperti itu. Dok, mungkin sebagai pesan dok untuk orang tua, ini bukan untuk pasangan mungkin sudah hindari dan sebagainya, stres dan sebagainya, tapi untuk masyarakat dok, mungkin diberikan pesan bagaimana dok sebenarnya ke masyarakat bisa diberikan dok. Ya, terima kasih sobat Bionik, khususnya orang tua ya, dimana ketika kita punya anak atau menantu, harapannya ketika ingin kehamilan sungguh lancar harus dibiarkan berkembang demikian ya. Karena namanya seperti yang saya bilang, pasangan itu tidak begitu menikah, tidak langsung hamil. Malah ada yang memang ingin postpone, menunda, itu pertama. Yang kedua, begitu memang ingin program, justru didorong dengan relax ya. Karena tidak semua pasangan pasti akan hamil. Nah justru kita dorong, kita tekan, mestinya bisa hamil, dia tidak jadi hamil. Tidak jadi hamil.
Nah kemudian ketika memang dia akan program, berikan juga ya aura positif, pikiran positif. Didukung gitu ya dokter. Didukung dengan ya mohon maaf tidak terus bertanya gimana gitu dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang menghindar untuk acara-acara acara-acara demi bertanya kapan nikah, kapan sudah nikah, kapan hamil, kapan punya anak. Wah ini. Betul. Kalau kita lihat pasangan-pasangan itu kadang-kadang menghindari undangan. Itu dia. Menghindari, apalagi mohon maaf sekali begitu akhirnya ada adiknya, ada saudaranya, atau yang satu banyak sebaya ya yang menikah sudah punya anak. Nah itu tambah tertekan ya. Oleh karena itu biarkan. Ya kadang-kadang banyak sekali seseorang itu jalannya ada yang lurus, ada yang berliku dan sebagainya ya. Yang penting biar tidak menekan pasangan tersebut ya dok, karena tadi dokter katakan stres berpengaruh tinggi sekali pada bayi tabung ini. Ya, tapi saran saya adalah ketika program atau mencari sesuatu jangan shopping dokter. Artinya begitu udah pindah ke sini, pindah lagi. Harusnya program itu dicari jelas apa penyebabnya. Betul. Nah, begitu didapatkan penyebabnya, dicari solusinya. Betul. Bahwa program itu tidak harus alami, ya. Ada program lain yang membantu. Umpamanya karena tergantung situasi dan kondisinya, ada namanya inseminasi. Inseminasi itulah memasukkan sperma yang sudah kita siapkan di seputaran masa subur. Itu teknik lain lagi. Betul. Tapi syaratnya saluran keluar harus baik gitu. Semuanya harus baik dan sebagainya ya. Tidak harus baik. Dia bisa dibantu ketika maunya sperma agak kurang. Iya, betul. Ada masalah maunya endometriosis ringan, atau ada masalah di mulut rahim, atau ada masalah gangguan, berbagai macam imunologi sperma dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dibantu ya. Dok, terakhir dok, ini mungkin pertanyaan jadi dalam artian bagaimana sebenarnya perkembangan bayi tabung ini ke depannya menurut dokter? Sangat luar biasa ya sahabat Bionik. Kalau kita lihat itu bagaimana bayi tabung sekarang itu, kalau kita lihat dari sejarah yang tahun 78 itu sudah sangat luas. Sudah maju sekali ya dok ya. Kita sudah memakai teknik-teknik yang luar biasa sampai seperti yang saya bilang, kita sudah bisa melakukan dalam tanda kutip mengecek janin itu dengan genetiknya. Bahkan sampai sekarang sudah genetiknya. Sudah genetik. Kemudian untuk mengevaluasi atau penyebab kegagalan dan sebagainya, teknik kita sudah luar biasa. Kemudian kita juga bisa memantau perkembangan janin 24 jam detik per detik. Ada nama time lapse. Time lapse itu jadi terlihat dia dalam 24 jam pertama, 48 jam kedua itu terlihat. Bukan itu. Detik per detiknya perkembangannya. Per detik malah sudah kayak film tuh ya betul. Time lapse seperti film itu terlihat ya dok per detiknya seperti apa. Kita ada time lapse seperti time lapse. Kemudian kalau dulu belum melakukan oocyte scoring namanya, sekarang sudah oocyte scoring, itu artinya kita men-score oocyte-nya. Kemudian sperma yang dulu dilihat dengan mikroskop biasa sekarang sudah dengan namanya IMSI ya. Kita menyatukan sperma sama sel telur tadi dengan pembesaran 600.000 kali. Wow, itu berarti benar-benar besar sekali terlihat. Jadi akurasinya makin tinggi pastinya dok ya, karena sudah terlihat dengan lebih besar lapang pandangnya. Terus dicari kemudian pusat bayi tabung itu sebenarnya lab embriologi itu Cok. Di sana itu kita bagaimana mengendalikan namanya VOC ya, volatile organic compound. Itu harus partikel debu tidak boleh ada. Ya. Nah itu dia. Kemudian di ruangan itu tidak boleh ada bau. Bau tidak ada. Tidak ada bau. Kemudian kalau tugas-tugas di embriologi lumayan hemat lah. Tidak pakai bedak, tidak pakai parfum. Karena nggak boleh dia masuk ke sana, dia sudah harus bersih, tidak boleh make up. Betul. Sehingga benar-benar ruangan itu harus dijaga dengan betul. Oleh karena syarat ruangan itu juga harus benar-benar terjamin. Sudah ada syaratnya. Jadi jangan ragu mungkin untuk melakukan program bayi tabung ini ya dok ya, seperti itu ya. Ketika memang ada kendala, upaya terakhir kita ini. Nah kalau tidak ya mungkin pasangan itu bisa jadi ibu merawat saja dengan betul. adopsi. Kan itu ada mungkin ada jalan yang lain pastinya. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Tapi pada intinya program ini layak untuk dicoba kalau memang karena tadi dokter bilang bahwa ini yang terakhir, maka ya ini bisa dicoba
dan tidak perlu ragu untuk mencoba program bayi tabung. Demikian dok ya. Saya ingin ada sedikit. Ya silakan dok, pesan mungkin. Bukan tentang karena adopsi tadi. Ya. Kan kadang-kadang istilah orang Bali mancingin. Ya. Nah ini dia nih, orang Bali sering bilang kadang-kadang saya coba dulu deh ngerawat anak teman atau bukan teman, kadang-kadang enggak ya dok ya, tapi anaknya keluarga lah, anaknya adik, anaknya kakak saya rawat, kira-kira bisa nggak saya muncul, katanya seperti itu. Betul. Itu udah kembali kepada sesungguhnya faktor coping, mekanisme coping. Padahal itu karena gini, ketika seorang wanita atau seorang pria atau pasangan itu ada modal yang cukup saja, tidak sempurna. Sperma walaupun tidak sempurna, kandungan tidak sempurna, telur tidak sempurna. Ketika dia memprogram hamil tidak berhasil ataupun lama tidak, ini akhirnya coba mengajak anak. Apa yang terjadi? Sesungguhnya dia menurunkan stres. Stresnya berkurang karena sudah ada anak. Sudah ada anak. Aliran kasihnya pada anak betul terjadi. Kemudian yang kedua adalah ya sudahlah, saya rawat ini yang akan menyangga kehidupan saya. Sudah aman, sudah ada yang hamil. Karena faktor sebenarnya teman-teman bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan hanya saya ngambil gitu. Kalau orang Bali bilang nak mulek itu coba aja gitu. Ternyata secara ilmiahnya bahwa stres turun dan sudah tidak ada tekanan, ternyata ya bisa hamil pastinya. Karena hormon CRH-nya, hormon prolaktinnya dan sebagainya. Hormonnya bagus ya, namanya hormonal, benar-benar dia yang mempengaruhi. Begitu stres hormonal baik, hamil ternyata ya dok ya. Tetapi bagi pasangan-pasangan umumnya saluran telurnya buntu dua-duanya, atau mohon maaf spermanya tidak ada, ya tidak bisa walaupun adopsi. Kalau misalnya ada gangguan ya memang benar-benar gangguan. Nah itu yang perlu teman-teman periksakan ke dokter untuk memastikan. Jadi sebelum memilih program apapun, sebelum ingin mengikuti program apapun untuk kehamilan, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Dan tadi pesannya jangan shopping dokter. Shopping dokter tuh pindah. Selesaikan dulu, tanyakan dengan baik apa permasalahannya. Iya. Jadi yang baik itu bukan kesana kesini, yang lain itu bertingkat. Artinya. Betul. Jadi ke dokter objin biasa, dokter objin biasa dulu. Programnya lurus. Tapi meningkat. Betul. Boleh sih, tapi dalam artian tanyakan dengan dokter spesialis kandungan saudara, apakah saya perlu untuk melakukan bayi tabung dan kemana bisa dirujuk kalau ingin melakukan program bayi tabung. Dok, terakhir dok, karena durasi ini dokter dari tim YouTube saya biasanya habis gitu kalau tim YouTube saya ini. Mungkin pesan untuk pasangan yang ingin melakukan bayi tabung, mungkin apa pesan yang dokter bisa sampaikan untuk program bayi tabung ini? Silahkan dokter. Ya, terima kasih tercak sahabat Bionik yang saya cintai ya. Nah, ketika ingin program bayi tabung seperti yang saya bilang ya, bahwa bayi tabung itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua adalah biaya bagi kita cukup besar. Ya, oleh karena itu ketika ingin bayi tabung, harapan kita itu harapan kita berhasil. Oleh karena itulah, tolong dilakukan persiapan fisik, persiapan mental, persiapan waktu. Fisiknya dengan apa? Makan sehat, olahraga, ya, dengan suplementasi. Nah, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mental harus disiapkan. Karena bayi tabung ini tidak selalu berhasil. Bahwa ibu kandungan itu punya sifat menolak janin. Oleh karena itu, tingkatkan kepasrahan dan relaxing ya, dengan persiapan mental yang baik. Nah kemudian 3, waktunya. Bahwa bayi tabung itu untuk seorang wanita atau pasangan itu dari program mulai start sampai ke akhir itu kadang-kadang butuh waktu 27 hari. 27 hari. Ya. Dari haid kedua, suntik hari ke-10, ya, kemudian kalau lancar dilakukan pemetikan hari ke-12, bisa dilakukan penanaman hari ke-15 atau hari ke-17. Kemudian disuntik lagi. Di hari ke-27 kita sudah tahu hamil atau bukan. Atau kadang-kadang bisa di-cancel penanamannya, melainkan di frozen atau disimpan janin. Itu, sehingga butuh waktu yang agak panjang. Oleh karena itu, pada pasangan yang bekerja, ini tentu akan sedikit repot. Oleh karena itu, lakukanlah bayi tabung ketika waktu yang baik. Dengan waktu yang baik. Jadi, nah itu teman-teman ya, pesannya adalah siapkan mental, siapkan fisik,
yang terakhir adalah siapkan waktu untuk melakukan bayi tabung dan jangan ragu untuk melakukan bayi tabung karena aman dan menggunakan sel telur ataupun sel sperma pasangan sendiri-sendiri. Ya. Untuk mental itu kadang-kadang ya itu cowok dan sahabat bionik kita butuh dana. Butuh dana dan butuh dukungan. Baik Sobat Bionik, demikian bincang-bincang kita hari ini. Sangat banyak, sangat berguna dan membuka wawasan kita tentang bayi tabung. Ya, sehingga bisa mungkin Sobat-Sobat Bionik yang ingin melakukan bayi tabung ataupun ingin melakukan program kehamilan bisa mengkonsultasikannya dengan dokter kandungan yang ada di kota ataupun tempat terdekat daripada Sobat-Sobat Bionik sekian. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.